Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan media, hari ini saya ingin menyampaikan beberapa update terkait dengan yang pertama adalah terkait dengan viralnya kasus pedagang, salah satu pedagang di Pasar Gambir di Sumatera Utara, di mana viral seorang pedagang yang dianiaya kemudian malah dijadikan tersangka. Kami sampaikan bahwa pada hari Sabtu kemarin tanggal 9 Oktober 2021 telah dilakukan rilis oleh Polda Sumatera Utara, di mana kasus ini diawali dengan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh saudara BS terhadap saudari LG di tanggal 5 Oktober 2021 di Pasar Gambir, di mana kasus tersebut berujung saling lapor. Saya ulangi, saling lapor. Jadi baik LG melapor ke BS, BS pun juga melapor, sehingga kasus tersebut saling lapor dilakukan diterima oleh Polsek Percut Seituan yang merupakan bagian dari Polres Tabes Medan, dan oleh Polres Tabes Medan kasus itu dua-dua ditangani saling lapor dan dua-duanya dinyatakan tersangka. Kasus itu menjadi viral sehingga menjadi perhatian Bapak Kapolda Sumatera Utara. Tindak lanjutnya, Kapolda Sumatera Utara telah memerintahkan Kapolres Tabes Medan dan Dirkrim untuk menarik kasus tersebut, di mana untuk kasus dengan terlapor BS, kasus itu ditarik untuk ditangani di Satreskrim Polrestabes Medan, sedangkan kasus atas terlapor LG ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Kasus itu saat ini, hari ini sedang dilaksanakan gelar perkara di Polda, di Direktorat Kriminal Umum. Tujuannya untuk memastikan, ya, untuk meneliti penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polsek, ya, untuk memastikan duduk perkara persoalannya serta faktor-faktor penyebab kejadian tersebut. Sedangkan yang di Polres, BS sudah dinyatakan tersangka dan dua tersangka lainnya atas nama DD dan FR sedang dikejar karena yang bersangkutan saat ini melarikan diri. Polrestabes menghimbau agar kedua pelaku, ya, saudara DD dan FR, agar segera menyerahkan diri untuk dilakukan proses selanjutnya. Jadi kita tunggu penanganannya, ya. Sampai sekarang masih dilakukan gelar perkara untuk mengetahui duduk perkara, untuk memastikan bagaimana fakta-fakta yang sebenarnya. Demikian itu yang kami sampaikan untuk kasus yang terjadi di Sumatera Utara, di mana kasus penganiayaan cukup viral di media sosial. Kemudian yang kedua terkait dengan perkembangannya Hakimo, sampai saat ini
masih 24 tersangka yang dilakukan penahanan. Yang pasti Polres Yahukumo dan Polda Papua terus melakukan kegiatan pengamanan untuk memastikan situasi dan kondisi di wilayah Yahukumo dan sekitarnya. Saat ini situasi di sana aman dan terkendali. Terus kita melakukan kegiatan-kegiatan rutin seperti patroli yang tujuannya memastikan situasi Kamtipas aman dan terkendali. Mungkin itu yang saya sampaikan dulu. Ada pertanyaan dari rekan-rekan? Pak, update kasus perkembangan di Sulawesi Selatan kayak gimana Pak? Ya. Kemarin telah disampaikan tim asistensi dari Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Kombes LV. Jadi untuk membantu untuk melihat penanganan kasus tersebut, dan telah disampaikan juga kemarin bahwa Kapolres Luwu Timur sudah berupaya kita mendengar, merespon, jadi bersilaturahim kepada keluarga dari korban, mendengar, dan tentunya kita terbuka kepada siapapun termasuk LBH yang ingin memberikan data, memberikan bukti demi kelancaran kasus penyidikan ini. Jadi kasus ini masih terus ditangani. Berarti buktinya belum diterima ya Pak? Sampai saat ini belum. Jadi kita terus, sekali lagi kita akan berkoordinasi, nanti kita akan sampaikan update. Kali disampaikan oleh Kapolres, katanya Selasa ini akan memberikan bukti bahwa itu Pak. Ini hari apa ini? Senin. Berarti besok ya? Ya, ada konfirmasi nggak Pak? Hari Selasa akan jadi apa nggak ada yang menyerahkan informasi? Nanti kita tunggu aja, karena ini masih hari Senin, kita tunggu besok. Melihat proses pemberkasan itu kan ramai ada soal percuma atau polisi. Ini dari kontras kita ada ramai tagar ini menjadi momentum bagi Polri untuk melakukan reformasi secara institusional dan struktural gitu, karena permasalahan seperti ini sudah banyak terjadi, makanya sama bisa ramai tagar seperti itu. Iya. Tentunya Polri tidak akan pernah mengkhianati tugas pokoknya ya, di mana di pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Polri itu bukan saja penegakan hukum, tapi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, juga melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dari tugas pokok ini tentunya tidak hanya kita melakukan penegakan hukum saja, tapi kita juga mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat dalam rangka penegakan hukum itu sendiri. Tentunya keluhan-keluhan, apapun persoalan polemik di masyarakat akan direspon oleh Polri. Ya. Sekaligus kritik-kritik yang sifatnya membangun terhadap Polri pasti akan kita tindak lanjuti. Bapak, update soal ini Pak, pembentukan mekanisme perekrutan pegawai KPK sampai saat ini sudah sampai saat ini masih berlangsung. Ya, nanti kita akan sampaikan hasil. ada kendala nggak sih Pak? Kenapa Tidak ada kendala ya. Prosesnya berjalan lancar, masalah waktu saja. Sudah ada komunikasi dengan perwakilan TWK untuk menggelar pertemuan kembali? Sudah ada perwakilan dari mereka, dan sebagian dari mereka juga akan menerima apa yang ditawarkan oleh Polri. Sampai sekarang masih proses ya. Jadi nanti kita sampaikan proses koordinasi PPATK dengan Direktorat Narkoba masih langsung. Pak, kembali lagi ke TWK Pak, mempertegas setelah pertemuan yang sebelumnya udah ada pertemuan kedua belum Pak dengan Polri Pak? Belum ada ya. Jadi pertemuan itu ditindaklanjuti dengan kerja ya. Artinya pertemuan itu dilanjutkan dengan proses. Untuk proses itu bisa dilakukan bisa dengan komunikasi yang lain.
Kalau untuk mekanisme perekrutannya udah seperti apa Pak? Berjalan dengan lancar ya. Terakhir Pak Adik mengatakan akan menggunakan di ahli terkait TWK tadi Pak. Apakah sudah ada rencananya kapan ahli dan ahli apa aja yang akan diundang Pak? Nanti kita tunggu. Pak, ini LBH Makassar Pak, kembali ke kasus yang Luhut Timur Pak, itu Ya, dia Luhut Timur. minta untuk polisi juga aktif Pak mencari bukti. Sejauh ini gimana Pak? Apakah polisi hanya menunggu korban menyerahkan bukti atau polisi juga ikut menggali-gali juga? Ya, tentu Polri tidak menunggu. Ya, Polri dalam hal ini Polres Luhut Timur yang dibantu oleh Polda Sulsel terus menggali kasus yang sebenarnya ya. Dengan melihat ya kasus-kasus yang sudah ya, ini kan karena dilaporkan, kemudian kita ingin mencari bukti ya, bukti baru atau novum seperti yang telah dikatakan ketika ada novum atau bukti-bukti baru yang mendukung atau memenuhi unsur-unsur tidak pidana, tentu kita akan proses lanjut. Jadi kita tidak hanya menunggu, tapi tim dari Polres Luhut Timur dan Polda Sulsel juga terus bekerja secara aktif untuk mengungkap kasus-kasus ini. Pak, kendalanya di lapangan apa sih Pak dalam proses penyelidikannya Pak? Tidak ada kendala ya. Jadi kita tidak ada kendala dalam kasus ini. Kita terus melakukan proses penyelidikannya. Sekali lagi, ketika pihak LBH yang telah mengatakan memiliki bukti, ya kan, kita bisa bekerja sama dengan baik ya. Tujuannya sama untuk mengungkap kasus ini, mengungkap kebenaran kasus ini. Untuk masalah KPK tadi, jadinya diterima semua atau seperti apa Pak? Apakah ada sistem seleksi kembali atau seperti apa? Tentu nanti dari pihak ex pegawai KPK tersendiri ya. Itu nanti lihat dari koordinasinya ya. Tentunya seperti apa? Seperti kita katakan bahwa ex pegawai KPK itu bukan penyidik semua. Tentu penempatan itu bisa disesuaikan sesuai dengan kompetisinya. Ya itu tentu berdasarkan hasil koordinasi antara SDM Polri, kemudian BKN dan Kementerian PAN. Berarti bisa disimpulkan bahwa kalau mereka semua setuju dengan tawaran ini diterima semua ya Pak? Ya tentu sesuai dengan aturan ya hasil koordinasi tadi. Bapak, untuk kasus Munarman, pelimpahan berkas syarat itu kapan ya Pak? Itu kita lihat masih dikoordinasikan antara penyidik Densus dengan Jaksa Agung Muda di Jampidum Direktorat Terorisme dan Lintas Negara. Tapi bagaimana setelah pelaksanaan koordinasinya itu tahap itu akan dilaksanakan. Pak Muldoko melaporin ICW, berarti udah mulai proses belum Pak itu laporannya? Prosesnya masih berjalan. Oh udah berarti Pak? Iya, kita tunggu aja. Udah ada pihak yang dijadwalkan berproses belum Pak, baik dari pihak ICW atau dari Pak Muldoko sendiri? Jadwalnya belum nggak hafal. Kalau untuk lapor Natalis Tiga Pak? Natalis Tiga. Gimana? Untuk laporan Natalis Tiga perkembangannya seperti apa Pak? Kasus tersebut masih dipelajari ya, masih diteliti, tentunya nanti akan diarahkan ke penyidiknya. Belum ada rencana pemanggilan? Nanti kita sampaikan. Pak, terkait yang di Yahoo Kimo, Bapak tadi udah bilang kalau situasinya kondusif. Berarti udah nggak ada yang mengungsi atau masih ada pengungsi? Untuk mengungsi masih ada ya. Jadi untuk pengungsi masih ada dan kita masih mengamankannya. Jadi kita memahami ya mungkin masyarakat yang mengungsi masih belum kembali, mungkin ada perasaan trauma, tapi kita memastikan bahwa situasi Kamtipmas di wilayah hukum di Polres Yahukimo dalam keadaan stabil, dalam keadaan aman.
Dan kita saat ini ya mengamankan, termasuk mengamankan para pengungsi tersebut. Saya rasa cukup ya. Pak, terakhir Sama nggak Pak jumlahnya Pak? Jauh gimana? Iya masih. Pak, terakhir aja Pak. Ini kan kemarin sempat ramai Pak bahwa Fadlizon ini minta Densus 88 anti teror dibubarkan Pak, Iya. karena cenderung Islamofobia. Dan yang kedua ini soal Fadlizon lagi Pak, dia juga bilang bahwa Densus 88 itu nggak pernah dikerahkan ke Papua untuk meringkus KKB Pak, padahal KKB sudah dicap teroris Pak. Ya. Anggapannya gitu. Densus 88 adalah suatu organisasi di bawah Polri yang tujuannya adalah melakukan kegiatan pencegahan, melakukan penegakan hukum tidak pidana terorisme. Dan kita sudah lihat ya upaya-upaya yang dilakukan oleh Densus 88 sejak berdirinya Densus sudah melakukan upaya-upaya yang banyak ya. Dan upaya-upaya tersebut juga tidak hanya melakukan upaya penegakan hukum, tapi upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh Densus 88 seperti yang kita sampaikan kemarin, di mana upaya deradikalisasi yang dilakukan di Lapas Gunung Sindur, di mana beberapa napiter yang sedang menjalani pidananya melakukan sumpah setia kepada NKRI. Ini menunjukkan bahwa upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh Densus 88 itu berhasil ya. Dan juga setelah dia melakukan sumpah setia kepada NKRI, salah satu napiter yang atas nama IM menyebutkan bahwa ia telah masih menyimpan 35 kg bubuk TATP yang mana telah kita sampaikan kemarin. Terkait dengan apa yang disampaikan, kita prinsipnya Polri dalam hal ini Densus 88 terus melakukan bekerja ya, terus melakukan tupoksinya untuk melakukan pemberantasan terorisme. Jadi kita tidak bergeming apa yang disampaikan, kita tetap bekerja demi menyelamatkan bangsa ini dari aksi-aksi terorisme di Indonesia. Pak, penegasan aja berarti Polri memastikan tidak akan membubarkan Densus sesuai dengan usul Fadlizon gitu Pak ya? Ya, prinsipnya kita tetap bekerja ya. Kita tidak mendengar hal-hal seperti tersebut ya. Kita tetap melakukan upaya-upaya dalam rangka pencegahan dan penegakan terorisme di Indonesia. Oke, saya rasa terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dharma rela berkorban jiwa untuk bangsa dan negara. Lebih baik gagal di medan latihan daripada gagal di medan pertempuran. Mari kita berlatih bersama. Kalau tidak mau pulang nama, di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini. NKRI harga mati.